Perkenalkan, saya Daniel Advento Dedi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Lalu di poin yang kedua itu saya menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran ini yang pertama itu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan pendidik, baik yang menyangkut metode, media maupun sumber belajar. Nah, di poin yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Ada 5 syarat umum evaluasi menurut Indrianto, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan kegunaan. Sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Contoh, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar bukan diukur melalui nilai yang diperoleh pada waktu ulangan, tapi dilihat mulai dari kehadiran, terpusatnya perhatian pada pelajaran, ketepatan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pendidik dalam arti relevan pada permasalahannya. Reliabilitas berasal dari kata yang artinya dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliabilitas apabila hasil tes menunjukkan ketepatan. Jika dihubungkan dengan validitas, maka validitas adalah ketepatan dan reliabilitas adalah ketepatan. Contohnya berupa pemberian pertanyaan secara lisan atau tanya jawab pada saat proses belajar mengajar, karena jawaban yang diperoleh dari apa yang sudah dijelaskan pendidik pada saat itu. Nah, kita masuk di poin yang keempat, itu ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada evaluasi diagnostik. Adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, di jenis-jenis evaluasi yang kedua itu ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Nah, jenis yang ketiga itu ada evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Evaluasi yang berikut itu ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Nah, di poin yang berikut itu ada petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi. Tes merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah ia menerima pelajaran. Alat evaluasi yang akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah pula. Oleh karena itu, teknik penyusunan alat evaluasi sangatlah penting untuk mempertimbangkan agar dipercaya oleh hasil yang objektif. Dalam menyusun tes atau alat evaluasi ada beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada pendidik harus menetapkan dulu kriteria apa yang akan dinilai. Lalu yang kedua, pendidik harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, yang berarti taraf ketepatan dan dengan aspek yang akan dinilai. Lalu yang berikut, hasil penilaian harus betul-betul diolah
dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Lalu yang terakhir, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam belajar dan pendidik membelajarkan. Lalu di poin yang berikut itu, poin yang terakhir ini ada acuan penilaian. Nah, yang pertama itu ada acuan norma. Acuan norma yaitu acuan penilaian yang mendeskripsikan penampilan atau dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok kelasnya. Lalu acuan yang kedua itu ada acuan kriteria atau patokan. Nah, acuan kriteria adalah acuan penilaian di mana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Lalu yang ketiga itu, acuan yang ketiga itu ada apa yang dinilai dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama itu yang dinilai itu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Dan yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Sekian dan terima kasih.